Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Ada yang tahu apa saja sifat-sifat dari operasi hitung bilangan? Boleh dihidupkan mic-nya? Nggak ada yang tahu? Oke. Belum, Bu. Tidak, Bu. Saya tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Ya sudah. Kita masuk ke materi ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa sifat-sifat operasi hitung bilangan ada 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, yang pertama kita akan membahas sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan, sehingga akan menghasilkan hasil yang sama meskipun ditukar-tukar. Sifat ini dapat digunakan pada penjumlahan atau perkalian. Kita masuk ke rumus. Rumus sifat komutatif secara umum A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C, di mana A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan, sedangkan C adalah hasil dari operasi hitung bilangan. Selanjutnya ada contoh soal. Di contoh soal yang pertama ada di kolom sebelah kiri tentang penjumlahan. 7 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Mengapa hasilnya sama? Karena 7 ditambah 6 sama dengan 13. Lalu 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13. Jadi, hasilnya sama atau berbeda? Sama. 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 Nah, yang dimaksud sifat komutatif atau pertukaran adalah 7 yang di depan sini berubah tempat menjadi di belakang atau menempati si angka 6 ini. Namun meskipun ditukar, hasilnya tetap Sama. Oke, kita masuk ke contoh soal yang perkalian ya. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3, hasilnya 12. 12. Mengapa 12? Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. sama dengan 12 dan 4 dikali 3 sama dengan 12, Bu. nah, jadi posisinya meskipun ditukar hasilnya sama. Sama. Oke. Kita masuk ke asosiatif atau pertukaran. Asosiatif atau pertukaran. Asosiatif atau pengelompokan adalah sifat operasi hitung bilangan terhadap 3 bilangan dengan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan terlebih dahulu dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukar, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif ini juga berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Rumus dari sifat asosiatif adalah buka kurung, A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C tutup kurung sama dengan D, di mana A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan, sedangkan D adalah hasil operasi bilangan. Contoh soal dari asosiatif atau pengelompokan, kita mulai dari yang di sebelah kiri, yaitu yang penjumlahan. Di mana dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kenapa hasilnya 6? Karena yang di dalam kurungnya 1 ditambah 5. 1 ditambah 5. 1 2 ditambah 3 itu 5. 2 tambah 3 itu 5. 5, Bu.
Hasilnya 6. Nah, Tidak, Bu. 2 tambah 2 kan 5 ya, Bu? 2 kan kita- tambah, 3, 5. iya, Terus ditambah 1 lagi. tambah Jadi 1 lagi. 6. Tadi apa, Bu? Berapa, Bu? Misalnya yang di dalam kurung itu Ibu rubah jadi 6 ditambah 1. Boleh tidak? Boleh? Boleh. Boleh. Enggak. Kenapa? Yo. Boleh tidak? Kalau 6 ditambah 1, jadinya berapa, Bu? 6 7 ya? ditambah 1. Hasilnya 7. Sedangkan di sini hasilnya 6. Jadi Tidak boleh, Bu. tidak boleh Boleh, ya. Oke, kita masuk ke perkalian. Buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 24. Kalau misalnya tanda kurungnya kita rubah ke belakang, apakah hasilnya tetap sama? Sama. Sama. Oke, Ibu bisa dibantu untuk pengerjaannya untuk tanda kurung yang dirubah, Elsa? Yang ini? Berarti tanda kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 ya, Bu? Atau salah. Tutup Iya. kurung 3 dikali 4 tutup kurung dikali 2. Kali 2. Hasilnya 24, Bu. 24. Kita coba untuk di pengurangan. Dalam kurung 8 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Apakah sama dengan 8 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2? Nah, kita lanjut ke sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran merupakan sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda, di mana salah satu operasi hitung tersebut berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya yang digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dengan tanda kurung. Nah, contoh dan rumus sifat distributif secara umum A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tutup kurung ditambah A dikali C tutup kurung sama dengan D, di mana A adalah bilangan yang didistribusikan, sedangkan B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan, dan D adalah hasil operasi hitung. Jadi, yang A ini dikalikan dengan B, kemudian ditambah A dikali dengan C. Jadi, A ini disebar ke B dan C, namun di dalam kurung. Untuk pemisahnya ditambah. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan, ada yang bisa bantu Ibu untuk mengerjakan? 2 Iya. 3. Aku, Bu. Oke, Fatimah. Aku. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali hasilnya 6 sama dengan 14. dengan 14. Hebat. Saya, Bu, saya. Siapa? Saya, Bu, Intan. Oke, Intan. Boleh dibantu Ibu ya untuk contoh soal yang kedua. Bentar, Bu. 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2 sama dengan 12 dikurang 6
sama dengan 6, Bu. Sama dengan 6. Betul tidak anak-anak? Betul, Bu. Betul ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Intan. Yeay.